lembab, kadang bau amis. Bau amis di sini bukan darah atau apa, tetapi bau amis seperti ditinggalkan orang yang baru dipakai. Jadi contohnya kayak maaf baunya itu campur keringat sama air seni contohnya, mix gitu baunya. Amisnya itu seperti itu karena sosok astral itu kan baunya macam-macam di situ. Mereka membawanya macam-macam. Dan hal yang akan kita lakukan pertama saat masuk pasti kita berdoa dulu, kita ketok pintu 3 kali. Kita izin dulu sama yang di dalam. Izin di sini bukan kemudian kita musyrik, bukan. Izin di sini kan kulonun kepada penempat sebelumnya. Karena lewat doa itu kan hantaran kita sudah memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita ketok dulu, toh nanti kalau kita sopan, kita baik, tata keramanya kita terjaga, insya Allah yang ada di dalam itu pasti sadar diri, mereka akan pergi. Lalu langkah yang kedua harus dibuka semua. Jendela pintu dibukain dulu. Ya, setidaknya beberapa jam. Kemudian harus kita bersihkan, kita sapu. Sebenarnya an-nadhafatu minal iman ya. Kebersihan ada sebagian dari iman. Memang diajarkan demikian karena kita harus bersih. Karena tempat yang bersih ini pasti akan terhindar dari penyakit. Kemudian juga gangguan mistis juga. Karena sosok-sosok astral negatif pasti suka tempat-tempat yang jorok. Gitu. Dan kalau memang pengalaman saya ya, kalau kamar hotel misal malam kita check in malam gitu, ketok pintu nanti mereka akan pindah kamar sebelah. Sebenarnya mereka ngerti juga ya, tahu. Karena sebenarnya ini juga menjadi satu keprihatinan kita ya. Di sini abominalam ya. Bahwasanya mereka menempati ini karena mereka butuh tempat, karena mengingat tempat mereka itu sudah semakin sempit sekarang, Mas. Banyaknya pembangunan, kemudian pohon yang ditebang, itu juga sudah mengecilkan itu tempat mereka. Dan bahkan waktu saya dulu di perawatan bangunan tua, sosok-sosok Black Giant sama WW gitu, yang mereka punya anak-anaknya, mereka tanya kalau ini dibersihkan di gini-gini kita mau tinggal di mana? Gitu. Sehingga waktu itu juga ada keprihatinan dari saya pribadi, ya udah saya carikan tempat lain gitu, saya bantu dipindahkan, kita kasih solusi lah. Karena selama ini kan kalau kita mengusir atau kita kasarannya kita mengusir atau kita merelokasi nggak bisa kasih solusi. Sehingga mereka ada demo, ada balik lagi kontra ke kita ya. Jadi contohnya kayak beberapa kasus-kasus kesurupan yang terjadi di sekolah. Oh, itu contohnya. Ya, misal sumur yang semula tidak boleh ditutup kok ya ditutup gitu, karena itu sumber penghidupan. Pohon yang nggak boleh ditebang kok ya dipangkas, ditebang. Terus anak-anak mereka mau ditaruh di mana gitu. Ada aspirasi seperti itu. Sebenarnya hal-hal kayak gitu yang perlu diperhatikan. Kearifan lokal ya, sebenarnya seperti itu. Itu tadi kawan-kawan mungkin beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab langsung ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa, yang tidak terpilih, mudah-mudahan nanti di edisi berikutnya bisa kita jawab. Terus kita juga punya satu interaksi langsung nih Om. Kita buka satu orang untuk bisa nanya langsung via video call. Mungkin langsung kita telepon aja. Coba telepon mbaknya dengan Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Halo. Ya, jadi Mbak Intan ini nanya lewat grup Ruang Silaturahmi Javanika. Terus pertanyaannya menurutku menarik sih Om. Mungkin silakan Mbak Intan bisa nanya langsung ke Om Hao. Jadi ini kan Om Hao, saya itu kan punya rumah peninggalan ayah saya. Nah ini 2 tahun yang lalu itu ada kejadian yang cukup tragis. Ini lokasi rumahnya ruko sih Om, rumah ruko. Jadi ini pas banget posisinya itu gapura antara perbatasan kabupaten sama kota. Ini di Malang ya Mbak ya? Iya, di Malang. Oh iya, Jawa Timur berarti. Gapura kabupaten Malang. Nah di rukonya ini kan di tengah-tengahnya, dan itu juga punya tanahnya itu punya PJKA, jadi kereta api itu, jalur kereta api. Nah 2 tahun lalu kan ada ini kejadian sangat tragis kan Om. Habis itu disewakan lah tahun lalu 2019. Nah ini kejadiannya kan 2018 November. Nah 2019 itu banyak nih yang nawarin buat dong disewain kayak gitu kan. Cuma saya belum siap untuk karena rumah itu kan masih
barang belum sempet juga dipindahin gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir akhirnya saya lepas deh. Iya, saya ingin saya sewain, tapi sebelum itu kayak saya ini dulu renov dulu, dicat ulang kayak gitu. Nah, nanti kan yang nyewa ini kan orang banyak kan, ada kan sampai maksa-maksa gitu kan. Nah, setelah udah saya sewakan, ternyata nggak nyampe 1 bulan itu istrinya itu nggak kerasan, nggak mau gitu katanya, Nggak betah. aku kayak gitu. Nah, jadinya kan kalau saya rumah sewa itu kan sebenarnya udah nggak boleh kan, maksudnya uangnya itu kan udah masuk, jadi nggak bisa ditarik lagi gitu kan. Akhirnya boleh pindah asalkan cari itu dirinya penggantinya gitu. Akhirnya sekarang dioper lah gitu ke orang lain gitu. Nah, saya mau nanya nih, apakah yang tragedi 2 tahun yang lalu itu yang menyebabkan rumah itu nggak enak dihuni kayak gitu? Oh iya, sebenarnya nih kalau saya lihat jauh itu ada dua Mbak, ada 2 kejadian ya. Ada 2 kejadian memang sebelum rukonya sendiri dibangun, sama kejadian 2 tahun yang lalu itu memang ini sih, ada tragis sama ini, ada dendam di situ, yang mana perlu, apakah ini sudah dilakukan atau belum ya, seperti selamatan gitu, doa bersama sudah belum? Sudah kan, itu kan tahlilannya pun udah lengkap. Udah semua ya? Sebelum disewakan, ya sudah semua. Iya. Kayak gimana ya, tahlilan 40 hari, 1 hari juga udah. Iya, terus Oke, jadi pertanyaannya mungkin apakah kejadian atau tragedi yang terjadi 2 tahun yang lalu di tempat tersebut ada hubungannya ketika tempat itu sekarang udah Mbak sewain ke orang lain, terus yang penyewanya itu nggak betah ya Mbak ya? sesuatu hal yang negatif sebenarnya bawaan Di tempat itu? di tempat itu, karena ini kan jejer-jejer ya Mbak ya, kalau nggak salah ya, ada bangunan di kanan kirinya juga ya, ada bangunan-bangunan di kanan kirinya juga ya, dan ini memang energinya itu nyebar Mas sebenarnya ke tempat-tempat ininya. Dan yang saya bisa rasakan sebenarnya ada satu penawar bahwasanya selain tadi sudah diselamati, nanti coba ambil 1 jumput tanah ya, tanah jika masih ada. Saya tidak bilang kalau itu harus di bangunannya, bukan, tetapi di sekitarnya jika masih ada sebagian tanah, tapi diambil kalau bisa pas malam kejadiannya. Dalam artian misal dulu tanggalnya kan ada toh Mbak, pasti tanggal kejadiannya nanti bisa dicek kan, ada perhitungannya untuk di weton itu kan ada, misal malamnya Selasa Kliwon gitu ya. Pas malamnya itu diambil, kemudian nanti ambil garam sama bunga kantil ya, terus nanti dibacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian di ayat kursikan sebanyak 3 kali, dan terus ditutup. Nanti ambil 1 surat di Al-Quran, nanti dipilih saja, dibacakan, jadi diruqyah dulu, kemudian ditahlili dulu sebelum itu. Lantas tanah ini ditaruh di kain putih saya nggak menyarankan untuk kafan ya, bebas kain putih, lalu dilarung di satu sungai yang luas, yang alirannya itu deras gitu, dengan harapan nanti biar sosok yang ada di situ yang tanda kutip belum tenang atau apa, biar nanti ke bawah itu, ke larung, karena di sini sebenarnya yang menghinggapi itu energi negatifnya kuat banget. Terus nanti kalau sudah mau ditempatkan orang lagi atau mau dijual atau apa, setelah apa tempatnya kepake, nanti memang harus ada sedekahnya. Jadi sepersekian persen dari hasil disewakan yang atau disewakan dijual. itu Mbak. Iya, karena saya sekilas tadi coba melihat ya secara flashback, itu memang sosok astralnya ini bilang bahwasanya sampai kapanpun tempat ini tidak akan bisa ditempati kecuali dinetralisir dengan syarat-syarat tertentu yang tadi sudah saya maksud gitu Mbak. Oke, sip. Terima kasih Mbak Intan ya, yang udah bersedia kita video call-in. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak ya, jawaban-jawaban dari Om Hao. Terima kasih sekali lagi Mbak Intan. Assalamualaikum. Salam. Ya,
itu tadi kisah Tanah Jawa menjawab tanya. Mungkin beberapa pertanyaan ya Om ya yang udah kita pilihin. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terpilih, mohon maaf karena keterbatasan durasi juga. Tapi kalau teman-teman pengen ikut dan ikut nanya, bisa kirimin video pertanyaan ke email kisahtanahjawa13@gmail.com atau kabarin ke DM Instagram @kisahtanahjawa. Buat teman-teman yang pengen ikutan, boleh kirim berbentuk tulisan pertanyaannya atau juga boleh berbentuk video. Itu mungkin Om untuk hari ini ditutup Om. Oke, ya. Pesan saya tetap kalau kita kemanapun, kita memasuki lahan kosong, kebun kosong, hutan, kamar yang lama tidak ditempati atau sawah, apapun itu, kita tetap harus uluk salam, kita berdoa, baca basmalah. Insya Allah kalau kita respect, mereka juga akan respect kepada kita. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mugia tansah pinaringan rahayu sagung kuman.